Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ade selaku dosen akuntansi manajemen dan juga rekan-rekan atas waktunya bagi kami kelompok 7 untuk dapat mempresentasikan analisis break-even point dan cost profit volume, berikut juga dengan contoh soalnya. Baiklah, sebelum presentasi ini kami mulai, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Esti Zawalia dengan NPM 201103105, kemudian Kurniawan Nur Rahman 201103160, Anggraini Rahma Putri dengan NPM 20110316067, Safira Nada Sabila dengan NPM 20110310079, dan Vinka Triuni Sapta dengan NPM 205103101. Baiklah, materi pertama yaitu mengenai penjelasan tentang analisis break-even point dan juga cost profit volume akan disampaikan terlebih dahulu oleh Vinka Triuni Sapta. Kepada Vinka dipersilakan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu BEP dan BFL. BEP atau Break Even Point merupakan titik impas di mana laba yang dihasilkan memiliki nilai yang sama dengan nilai yang dibutuhkan untuk proses produksi. BEP ini juga memiliki tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui nilai BEP untuk membantu pengusaha dalam menentukan volume kapasitas produksi yang tersisa setelah tercapainya BEP. Lalu tujuan yang kedua yaitu dengan adanya nilai BEP, maka perusahaan bisa menentukan langkah efisiensi kerja yang bisa dilakukan. Yang ketiga, nilai BEP membantu pengusaha untuk mengetahui perubahan nilai laba jika terjadi perubahan harga produk. Lalu tujuan yang terakhir yaitu karena BEP ini berfungsi untuk mengetahui perubahan laba, maka BEP juga bisa menentukan kerugian yang terjadi. Lalu selanjutnya yaitu BEP juga memiliki manfaat. Manfaat yang pertama adalah pedoman bagi pengusaha untuk memberikan nilai investasi yang tepat sehingga bisa mengimbangi biaya produksi awal. Lalu yang manfaat yang kedua adalah bahan analisis bagi perusahaan untuk mengetahui nilai jual beli saham, perencanaan anggaran, dan proyeksi keuangan perusahaan. Lalu manfaat yang terakhir yaitu patokan dalam menentukan margin agar perusahaan memperoleh keuntungan bukan kerugian. Dan yang kedua ada BFP atau biaya volume dan profit. BFP adalah sebuah alat untuk membantu para manajer mengerti akan hubungan antara biaya, volume, dan laba dengan fokus pada interaksi antara harga produk, volume aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan produk campuran yang terjual. Lalu, BFP juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah perencanaan keuntungan, yang kedua adalah bantuan dalam penyusunan anggaran fleksibel, yang ketiga penetapan tingkat tidak untung dan tidak rugi, keempat, penjaminan bauran produk yang optimal, kelima, mengambil keputusan harga, keenam, rencana produksi, ketujuh, mengambil keputusan manajerial lainnya, ke-8, membantu dalam mengendalikan biaya, dan yang terakhir yaitu mencapai efisiensi. Selanjutnya yang terakhir yaitu asumsi dasar analisis BFP. Asumsi yang pertama yaitu harga jualnya tetap. Harga produk atau layanan tidak akan berubah seiring perubahan volume. Lalu yang kedua, asumsinya yaitu adalah biaya bersifat linier dan dapat secara akurat dibagi menjadi elemen variabel dan elemen tetap. Elemen variabel adalah konstan per unit dan elemen tetap adalah konstan secara total selama seluruh rentang yang relevan. Lalu asumsi yang ketiga adalah dalam perusahaan multiproduk bauran penjualan adalah konstan. Dan yang terakhir yaitu adalah di perusahaan manufaktur persediaan tidak berubah. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang terjual. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang berikutnya itu cara perhitungan break-even point atau BEP. Dalam perhitungan BEP, terdapat dua cara untuk mengetahui BEP. Yang pertama ada BEP dalam unit, kemudian yang kedua itu BEP dalam penjualan. BEP dalam unit yaitu dengan menghitung berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi price dikurang dengan variable cost. Kemudian BEP dalam penjualan yaitu perhitungan titik impas dalam bentuk rupiah. Rumusnya yaitu BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang dengan variable cost dibagi dengan price. Kemudian berikutnya itu grafik BEP. BEP atau break even point dapat digambarkan melalui metode grafik. Nah, grafik berikut ini merupakan grafik BEP yang menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal
dan biaya yang terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Untuk titik impas atau BEP terletak pada perpotongan antara garis volume penjualan dan garis biaya. Pada grafik tersebut, irisan pada sebelah kiri garis BEP merupakan sisi kerugian atau loss, dan sebelah kanan merupakan sisi laba atau profit. Selanjutnya, perhitungan pada BVL atau biaya volume laba. Untuk memperoleh BVL, kita dapat menentukannya dengan rumus laba sama dengan total penghasilan dikurangi total biaya variabel dan dikurangi dengan total biaya tetap. Selanjutnya, dapat kita lihat di sini ada grafik dari biaya volume laba itu sendiri. Nah, grafik dari BVL ini merupakan gambaran hubungan antara laba dan volume penjualan secara visual. Dalam grafik ini dapat kita lihat sumbu Y merupakan penjualan dan sumbu X merupakan jumlah unit terjual. Lalu, dalam grafik ini laba operasi merupakan variabel terikat yang diukur pada sumbu horizontal dan unit merupakan variabel bebas yang diukur pada sumbu vertikal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan break-even point. Jadi di sini terdapat soal yaitu terdapat penjualan sebanyak 1.500 pasang sepatu dengan harga 150.000 dengan biaya variabel sebesar 90 juta dan biaya tetapnya sebesar 45 juta. Dan pertanyaannya, berapa unit yang harus dijual dalam keadaan break-even point atau titik impas? Jadi dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa rumus break-even point adalah fixed cost atau biaya tetap dibagi dengan price atau harga per unit yang dikurangi dengan variable cost atau biaya variabel per unit. Nah, di sini diketahui bahwa fixed cost sebesar 45 juta dibagi dengan price sebesar 150.000 yang dikurangi dengan variable cost. Nah, jadi variable cost-nya di sini masih sebesar 90 juta rupiah, sedangkan yang dibutuhkan adalah biaya variabel per unit. Jadi harus dibagi dulu dengan jumlah unitnya, yaitu sebanyak 1.500. Selanjutnya, 45 juta dibagi dengan 150.000 dan dikurangi dengan 60.000. Jadi 45 juta dibagi dengan 90.000, hasilnya adalah 500. Jadi banyaknya unit yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau break-even point adalah sebanyak 500. Nah, di sini kita ketahui juga bahwa BEP ini merupakan kondisi di mana suatu perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan laba usahanya sama sekali. Atau dapat kita simpulkan bahwa laba usahanya sama dengan 0 ketika mencapai break-even point. Nah, kita akan membuktikan hal ini dengan mencari laba usahanya. Jadi, laba usaha ini didapatkan dari total margin yang dikurangi dengan biaya tetap. Nah, total margin ini merupakan total penjualan yang dikurangi dengan total biaya variabel. Jadi di sini penjualan untuk 500 sepatu seharga 150.000 sebesar 75 juta dikurangi dengan biaya variabel untuk 500 sepatu yang dikalikan dengan biaya variabel per unit yaitu 60.000 didapatkan 30 juta rupiah. Jadi di sini kita dapat total marginnya sebesar 45 juta. Nah, 45 juta ini dikurangi dengan biaya tetap atau fixed cost sebesar 45 juta untuk mendapatkan laba usaha. Jadi, dapat kita ketahui di sini laba usahanya 0. Maka benar pembuktiannya bahwa kondisi ini merupakan kondisi break-even point. Selanjutnya untuk BEP penjualan hanya sebagai pembuktian saja. Jadi rumus BEP penjualan di sini fixed cost dibagi dengan 1 yang dikurangi dengan variable cost dibagi dengan harga. Jadi diketahui bahwa BEP penjualannya sebesar 75 juta. Yang artinya di sini untuk mencapai titik break even point maka harus melakukan penjualan sebanyak 75 juta rupiah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hasil dari break even point penjualan yang kita lakukan melalui perhitungan rumus ini sinkron dengan perhitungan sebelumnya apabila kita mencari break even point per unit dahulu, setelah itu mendapatkan unit yang diperlukan dan mengalihkannya dengan harga. Selanjutnya adalah grafik break even point pada contoh soal yang kita bahas. Nah, dapat kita lihat di layar bahwa di sini titik break even point didapatkan pada saat jumlah unit yang dihasilkan ini sebanyak 500 dengan penjualan sebesar 75 juta rupiah. Nah, di dalam grafik ini terdapat kurva variable cost dan juga kurva fixed cost.
Nah, kenapa kurva variable cost ini naik dari kiri bawah ke kanan atas? Karena variable cost ini merupakan biaya yang selalu mengikuti perubahan output. Jadi semakin besar biaya yang dikeluarkan, maka semakin banyak pula output yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan di sini bentuk kurva fixed cost adalah horizontal. Mengapa demikian? Karena di sini fixed cost merupakan biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan output. Jadi mau berapapun output yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan tetap 45 juta pada soal yang tertera. Dan juga di sini perusahaan akan mengalami keuntungan atau laba apabila berada di atas kurva break-even point. Sedangkan perusahaan akan mengalami kerugian apabila berada di bawah titik break-even point. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya Stiniza Huaulia dengan NPM 201103105 akan melanjutkan materi mengenai cost profit volume atau biaya volume laba, yaitu khususnya pada contoh soal. Sebelumnya di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi awal perusahaan sebelum kita masuk pada perencanaan atau target labanya. Terdapat sebuah perusahaan sepatu yang telah berhasil menjual 1.500 sepatu dengan harga jual per pasangnya Rp150.000, biaya variabel per unitnya Rp60.000, kontribusi margin per unit Rp30.000, dan total biaya tetap sebesar Rp45 juta. Yang selanjutnya di sini kami akan melakukan perubahan perencanaan laba, di mana terfokus pada perencanaan dan target laba. Dapat dilihat pada contoh soal yang pertama, ini sangat berkaitan sekali dengan kondisi awal perusahaan. Akan tetapi pada contoh soal yang pertama ini kita akan melakukan perencanaan dan target laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Jika perusahaan mentargetkan laba sebesar Rp135 juta, berapakah jumlah sepatu yang harus dijual oleh perusahaan? Dan akan kita buktikan juga dalam laporan laba rugi margin kontribusinya. Jadi yang pertama di sini kita harus mencari terlebih dahulu berapa unit sepatu yang harus dihasilkan untuk dijual oleh perusahaan, yaitu dengan cara target laba dijumlah dengan total biaya tetap, kemudian dibagi harga jual dikurang biaya variabel per unit. Maka di sini dapat kita lihat bahwa target labanya adalah 135 juta dengan total biaya tetap 45 juta menghasilkan nilai 180 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan harga jual 150.000 dikurang biaya variabel per unitnya adalah Rp60.000 sehingga dapat hasil Rp90.000. Adapun hasil akhirnya adalah 180 juta dibagi 90.000 adalah Rp2.000. Mohon maaf, 2.000 pasang sepatu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan jumlah unit sepatu 2.000, di sini kita akan membuktikan apakah hasil tersebut memang menunjukkan bahwa perencanaan laba 135 juta itu terrealisasikan atau tidak. Di sini terdapat tabel untuk mencari laporan laba rugi margin kontribusi. Di sini terdapat uraiannya, kemudian ada juga perbandingan kondisi awal dan juga perubahannya, kemudian yang terakhir adalah selisih. Di sini dapat kita lihat bahwa pada kondisi awal perusahaan menjual 1.500 sepatu dengan harga 150.000 dengan mendapatkan hasil 225 juta, sedangkan pada perubahan yang telah diproyeksikan itu diharuskan menjual sepatu sebanyak 2.000 pasang sepatu dengan harga 150.000, maka totalnya adalah 300 juta. Begitu juga dengan biaya variabelnya disesuaikan dengan jumlah sepatu yang dihasilkan, kemudian didapatkan kontribusi margin sebesar 180 juta, kemudian total biaya tetap yang dimiliki adalah yang telah dikeluarkan adalah 45 juta dan juga mendapatkan hasil akhir laba usaha 135 juta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan laba yang dilakukan oleh perusahaan ini terrealisasikan dengan perusahaan harus mengeluarkan atau berhasil menjual 2.000 sepatu. Selain itu juga di sini terdapat grafik yang dapat ditunjukkan, yaitu grafik analisis biaya volume laba, di mana pada garis vertikal ini menunjukkan laba rugi perusahaan, sedangkan pada garis horizontal menunjukkan unit sepatu yang terjual.
Di sini terdapat titik 0,45 juta menunjukkan titik rugi perusahaan karena jumlah yang telah dikeluarkan perusahaan atas biaya tetapnya adalah 45 juta. Maka titik ruginya ketika perusahaan tidak berhasil menjual satu sepatu pun itu bernilai min 45 juta. Sedangkan titik impas atau break even point telah dijelaskan sebelumnya bahwa break even point itu berada di jumlah 500 sepatu dengan laba 0, kemudian titik tertinggi untuk labanya adalah sebanyak 2.000 sepatu untuk keuntungan 135 juta rupiah. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai contoh soal daripada cost profit volume atau biaya volume laba. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa perencanaan laba yang direncanakan oleh perusahaan dengan menargetkan laba 135 juta dapat terrealisasi dengan syarat perusahaan dapat menjual 2.000 sepatu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.